Baik Pak, selamat malam. Perkenalkan nama saya Febri Siaotang dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 14S22008. Pada kesempatan kali ini Pak, saya akan menjelaskan tentang tugas untuk UI kelima, yaitu Producer Consumer Bounded Buffer Problem Synchronization by Test and Set. Jadi pada tugas kali ini Pak, kita akan dibahas pada kode program ini akan disimulasikan tentang masalah produsen dan konsumen menggunakan treat dalam bahasa pemrograman bahasa C. Jadi Pak, masalah produsen dan konsumen ini adalah salah satu contoh proses sinkronisasi atau masalah sinkronisasi yang umum dihadapi dalam pengembangan perangkat lunak konkuren. Yang dimana dalam kode program ini nantinya akan menjelaskan tentang produsen. Jadi produsen ini atau produser itu adalah yang menghasilkan data atau informasi untuk menempatkannya di dalam buffer bersama. Dan juga ada konsumen atau consumer yang nantinya akan mengambil data atau informasi dari buffer bersama dan menggunakannya. Demikian Pak. Jadi nanti akan ada sumber daya bersama yang digunakan pada proses ini. Jadi di sini nanti Pak akan dijelaskan bagaimana konsumer dan produsen itu saling bersinkronisasi sehingga tidak ada yang namanya ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh si produsen dan informasi yang diterima atau didapat oleh si konsumen. Demikian Pak. Jadi kita masuk langsung ke dalam kode programnya. Pada kode program ini Pak dapat kita lihat yaitu pada baris yang pertama. Pada baris yang pertama itu Pak ada beberapa library dalam pemrograman bahasa C. Adapun library ini adalah untuk menyertakan pustaka-pustaka standar C dan juga pustaka treat untuk manajemen treat, input outputnya, proses sleep nantinya, baru tipe sistem dan juga alokasi memori pada kode program ini atau pada proses ini. Lalu dapat kita lihat pada baris selanjutnya itu Pak, tepatnya pada baris ke-8 dan 9 itu terdapat define, dua buah fungsi define, yaitu define num treats dan juga buffer size. Jadi define num treats dan juga buffer size ini Pak, untuk num treats itu Pak, yaitu mendefinisikan jumlah treat yang ada pada proses ini. Dan sedangkan untuk buffer size, define buffer size itu digunakan untuk komunikasi antara treat produser dan konsumen mengenai ukuran buffer yang digunakan untuk komunikasinya Pak. Lalu dapat kita lihat pada baris ke-11 hingga baris ke-14 Pak. Di sana ada beberapa fungsi yang dibuat. Yang pertama ada fungsi produser dengan parameter param dan juga ada void consumer yaitu fungsi consumer dengan tipe data param. Lalu ada fungsi test and set dengan tipe data kembalian adalah integer yang dimana parameternya adalah target dengan tipe data param. Lalu selanjutnya setelah prototype dari setiap fungsi, kita masuk pada global variable-nya Pak. Global variable yang ada pada program ini, yang pertama ada buffer yaitu buffer size dengan tipe data integer Pak. Jadi buffer ini adalah array yang mewakili buffer bersamanya. Lalu ada variable counter di sini yang diset sama dengan 0 yang bertipe data unset integer. Yang dimana counter ini adalah untuk jumlah elemen dalam buffernya Pak, untuk merepresentasikan jumlah elemen dalam buffer. Lalu ada ada variable in dengan tipe data unsigned integer di set 0 juga. Jadi variable ini adalah indeks di mana item yang diproduksi selanjutnya akan ditempatkan. Lalu ada variable out yang bertipe data unsigned integer juga yang diset sebagai 0 yang dimana ini adalah indeks di mana item yang dikonsumsi selanjutnya akan diambil. Lalu dapat kita lihat selanjutnya adalah untuk proses boolean test and sets-nya terdapat global variable untuk proses sinkronisasi yaitu variable log dengan tipe data integer yang diset sama dengan 0. Lalu log ini dapat dilihat seperti yang tadi adalah diinisiasikan sebagai boolean test and set global variable-nya, global variable untuk test and set boolean. Jadi ini adalah sebuah flag boolean atau bernilai 0 dan 1 yang digunakan untuk proses sinkronisasi. Jadi variable log ini nantinya yang akan menunjukkan apakah suatu treat itu berada dalam bagian kritis atau critical section Pak. Lalu selanjutnya kita masuk pada fungsi yang dibuat dalam kode program ini. Yang pertama adalah fungsi void producer, yaitu fungsi producer dengan tipe data void. Jadi dalam
fungsi producer ini Pak, terdapat dua variabel lokal, yaitu produce dengan tipe data integer dan juga tit yang bertipe datakan pt. Jadi Pak, pada fungsi producer ini nantinya akan ada proses check counter. Jadi proses check counter ini label untuk looping saat mengecek nilai counternya Pak. Jadi setelah di dalam proses check counter ini nanti akan ada looping pertama yang mengecek apakah buffer itu tidak penuh. Jika misalnya memang buffer tidak penuh, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu tahap produce. Dan jika misalnya buffer ternyata penuh, maka akan kembali lagi ke proses untuk mengecek counter, akan kembali ke atas. Lalu jika misalnya kasusnya tadi dia penuh, tidak penuh, buffernya itu tidak penuh, maka dia akan masuk ke proses produce. Di proses produce ini adalah fungsinya untuk menghasilkan item ke dalam buffer. Label untuk menghasilkan item ke dalam buffer, yang dimana kita akan masuk pada entry section. Jadi pada entry section ini Pak, nantinya akan ada di dalam proses produksi nantinya Pak akan ada looping kedua menggunakan test and set untuk mendapatkan log sebelum memasuki bagian critical section. Jadi Pak, di sini nanti di bagian critical section dari produsen ini akan mencetak pesan menghasilkan nilai acak untuk memperbarui dan memperbarui buffer dari buffer serta counternya. Lalu bagian dari exit section dia akan membuat log sama dengan 0, yang artinya dia akan melepaskan lognya. Jadi lognya tidak akan ada lagi, dia akan bernilai false, jadi log akan dilepas. Lalu dia masuk ke reminder section, yang mana pada reminder section ini akan memutuskan apakah akan melanjutkan produksi atau kembali lagi ke proses check counter yang di atas tadi Pak. Itulah proses yang terjadi pada fungsi producer. Lalu selanjutnya adalah fungsi yang ada di bawahnya, yaitu line 96 ada sebuah fungsi consumer, yaitu dengan tipe data void, yang dimana terdapat dua variabel lokal juga Pak pada fungsi ini. Yang pertama adalah variabel consume, yang dimana dia bertipe data integer. Lalu ada variabel tit, get tit, yang bertipe data pt. Lalu di sini juga ada proses check counter. Nah, sama seperti yang tadi Pak, check counter ini di sini adalah looping, yang akan terjadi looping di sini untuk mengecek nilai dari si counter. Jadi di sini dapat dilihat if counter lebih besar dari 0, maka go to consume. Jika tidak, maka kembali ke check counter. Artinya jika counter yang dicek itu tidak penuh atau dia buffernya itu tidak penuh, maka buffernya itu tidak kosong, maka dia akan pergi ke proses consume. Sedangkan jika buffernya itu kosong, dia akan menunggu dengan kembali lagi ke fungsi check counter itu Pak. Semisal di case ini buffernya itu tidak penuh, maka dia akan melanjutkan ke proses si consume. Jadi di proses consume ini akan ada entry section. Di sini nanti ada perulangan atau looping kedua menggunakan test and set untuk mendapatkan log kunci sebelum dia memasuki critical section. Lalu setelah proses ini entry sectionnya selesai, dia akan masuk ke bagian critical section. Di bagian critical section inilah trade consumer akan mencetak pesan menghasilkan nilai acak dan memperbarui buffer serta counternya. Lalu setelah dia selesai dari proses critical section, dia akan masuk ke exit sectionnya. Di exit section kita lihat log sama dengan 0. Artinya di sini log itu nilainya sudah false, artinya dia akan melepaskan kunci, melepaskan lognya. Lalu dia akan masuk ke bagian reminder section. Reminder section atau bagian sisa itu untuk memutuskan apakah melanjutkan proses konsumsi atau kembali lagi ke bagian check counter. Demikian Pak. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di bawah dari fungsi consumer ini ada fungsi test and set yang bertipe data integer. Jadi di fungsi test and set ini Pak, fungsi ini akan melakukan proses operasi test and set sederhana yang mengembalikan nilai sebelumnya dan mengatur nilai yang ditunjukkan oleh target itu menjadi 1. Itulah fungsi dari fungsi test and set yang ada pada kode program ini. Setelah fungsi-fungsi yang tadi, sekarang kita masuk pada bagian main function-nya. Main function yang dimana di sini ada sebuah fungsi dengan nama main, lalu bertipe data integer. Di sini ada beberapa local variable, yaitu ptree t, yaitu titprot 6 treats, titcons 6 treats dengan tipe data ptree t, lalu ada attr prot
6 threads, lalu attr cons 6 threads dengan tipe data pthread attr key. Lalu ada variabel i dengan tipe data integer i. Jadi dapat kita lihat pada bagian kode program utama ini, terdapat pthread terdapat titprod 6 threads, titcons 6 threads dengan tipe data pthread t, yang dimana ini adalah array untuk menyimpan id thread-nya. Lalu ada yang kedua yaitu attr prod 6 threads dan attr cons 6 threads, yaitu array yang untuk menyimpan dari atribut thread-nya. Lalu selanjutnya pada line ke-32 di fungsi utama ini, di main function-nya terdapat runtime, yaitu fungsi untuk mengambil waktu yang random, dan fungsi ini juga untuk menetapkan seed untuk generator bilangan acak. Jadi fungsi runtime ini adalah menetapkan seed untuk generator bilangan acak. Jadi pada main function ini akan dilibatkan thread producer dan konsumen, akan dibuat atau dimasukkan ke dalam fungsi ini, dan utas utama akan menunggu penyelesaian mereka menggunakan pthread join. Jadi disinilah nanti Pak pada bagian main function ini nantinya akan terdapat looping pertama. Looping pertamanya yaitu untuk proses dari untuk menciptakan dari thread produsernya, yaitu dari produsernya ini dibuat dengan menggunakan pthread create. Lalu akan ada looping kedua yaitu pada line ke-42 yang akan menciptakan thread konsumen. Setelah menciptakan semua thread, utas induk akan menunggu semua thread untuk menyelesaikan eksekusi dengan pthread join. Oleh karena itu Pak, nanti akan di sini pthread join akan berfungsi agar utas induk itu menunggu semua thread untuk menyelesaikan eksekusi. Jadi nanti misalnya jika dia selalu melakukan eksekusi, maka induk akan selalu menunggu si konsumen dan produser itu menyelesaikan threads-nya, menyelesaikan semua eksekusinya, sehingga program akan terus berjalan. Untuk lebih jelasnya Pak, kita akan coba masuk pada bagian kita akan coba jalankan kode program ini secara langsung pada terminal yang ada pada Ubuntu kita. Jadi di sini kita akan buka terminal. Kita akses file di mana kita menyimpan tugas kita. Jadi di sini tugas saya dengan nama tugas.c akan saya simpan di bagian file documents. Setelah kita akses, kita akan coba jalankan. Perlu diperhatikan Pak pada bagian untuk menjalankan kode program ini, kita menggunakan cara menjalankannya itu kita tambahkan di sini .out, karena terdapat fungsi yang tidak biasa dalam kode program kita. Kita jalankan, kita eksekusi file nya. Nah, jadi di sini akan kita lihat proses yang ada pada program kita ketika dijalankan. Jadi akan ada producer are created, artinya si produser itu sudah dibuat. Lalu selanjutnya setelah produser atau thread producer itu dibuat, akan dibuat lagi consumer thread-nya. Lalu akan dibuat di situ parent sedang menunggu proses dari produser dan konsumen itu dieksekusi. Jadi di sini dapat kita lihat produser 1000 sedang dalam critical section. Lalu dijelaskan bahwa sedang dalam entry section menunggu izin untuk memasuki critical section. Lalu di sini kita lihat bahwa produce buffer dengan array buffer adalah 207 dengan counter bernilai 1. Lalu producer ini akan meninggalkan critical section dan memasuki exit section-nya. Lalu di sini producer berada dalam critical section. Lalu consumer di sini akan memasuki entry section untuk menunggu izin untuk masuk ke dalam critical section-nya. Lalu di sini array buffer dari produsen itu akan bernilai 1, yang dimana dia adalah 292, counter bernilai 2, maka produser akan meninggalkan critical section dan memasuki exit section.
dan sekarang produser berada dalam critical section lagi, dan consumer sekarang dalam proses dari entry section menunggu izin untuk masuk ke critical section. Lalu di sini ada produce buffer, array buffer yang kedua bernilai 699, counter bernilai 3. Lalu produser kembali meninggalkan critical section, masuk ke exit section. Lalu di sini dia masuk lagi ke dalam exit section. Lalu dia produser dan konsumer sama-sama menunggu, produser akan menunggu izin untuk masuk ke critical section, dan si konsumer akan menunggu izin untuk masuki critical section. Jadi proses ini Pak akan selalu berulang nantinya sampai nanti proses dari ini semua akan diselesaikan, semua program berhasil dieksekusi. Namun dapat kita lihat pada di sini dia menggunakan counter itu adalah di sini kita lihat bahwa dia menggunakan random number, jadi nanti akan diambil nilai-nilai acak yang akan selalu masuk ke dalam fungsi ini, sehingga fungsi ini akan terus berjalan, dan fungsi ini akan dijalankan sampai nantinya counter dari srand numbernya itu berhenti. Jadi kesimpulan saya untuk tugas ini adalah bahwa ternyata penting untuk proses sinkronisasi dalam program atau sistem operasi yang kita buat. Jadi bagaimana itu bisa sangat penting, karena proses sinkronisasi itu perlu digunakan, walaupun tidak digunakan di lingkungan produksi nyata, tapi menurut saya tugas ini memberikan gambaran tentang memahami proses komunikasi dan sinkronisasi dan komunikasi antar thread. Jadi saya mendapat kesimpulan bahwa proses sinkronisasi itu sangat penting, yang dimana misalnya pada program ini menjelaskan tentang keseluruhan program ini, memastikan bahwa produsen dan konsumen dapat beroperasi bersama-sama secara aman, menghindari konflik antara produsen dan konsumen yang dapat terjadi ketika satu thread mengakses dan mengubah buffer saat thread lain juga melakukannya. Dengan demikian program ini Pak memberikan gambaran tentang bagaimana thread dapat digunakan untuk menangani masalah sinkronisasi dan koordinasi dalam konteks sistem yang menggunakan sumber daya bersama. Jadi itu adalah kesimpulan yang saya dapatkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas untuk week kelima, yaitu tentang bounded buffer dan problem synchronization dengan test and set. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan saya dalam video. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian Pak.